Bismillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamma qad al-bada al-mana bada jami' syar'an. Al-wasana Rasulullah sayyidina Muhammad Abdullah wa Rasulullah muhajir wa Rasulullah. Semua Rasulullah ajil Allah wa bin Hasan al-Faqih muqaddam Muhammad bin Ali wa ala sallallahu. وإلى رقم الله صلى الله عليه وسلم نقوم على سيد سوي الإسلام وإلى رقم الربين سيما من المدني وإلى رقم على سيد السيما على الغزالي وإلى رقم الشافعي والنووي المالك وحنبل الشيخ ولا محمد على صلى الله عليه وسلم ليس ليس صاحب ولا يسمع قوس الرجاء سمع ليس إنما رب الرحمن العلم العلامة صاحب الكرم أبو محمد أمين بدل الشيخ وسلم الله عليه وسلم وإلى المؤلف عبد الحد البعد وسلم إبراهيم ريا بين وما بقى ما وجد أبو سمل هذه المجلس المصباح المنير أن الله تنتقى الشاف ورحمة الله يريد درجة بالجنة يدعو علينا وأولادنا وأحبابنا وذريتنا وأهل جيراننا من بركاتهم يا الله من بركاتهم يا رحمن يا رحيم خصوصية من أبحاج وكرمة حسن في زمرتهم ويتوفانا على من تميل خلام الحزيم غرس والعذاب ولا حساب سيرنا بالنبي في سلسلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأرض والسماوات العلى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة العظمى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم وحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح عزل ذكرهما وبالعلم النابل يا علم قلوبنا الله واسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا بزمرة في الدارين آمين. وعليك أيها الأخ الحبيب بتقوي يقينك وتحسينه. Alhamdulillah, senantiasa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa syukur dan tanda cinta dan tanda terima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat mengikut beliau wilayah al-qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawadah halaman 4 baris keempat dari atas. Mulai masuk bab yang pertama. Wa 'alaika ayyuhal akhil habib bitaqwiyati yaqinika wa tahsinika. Lazimkanlah hai saudaraku yang tercinta bitaqwi yakinika dengan menguatkan keyakinan engkau wa tahsinihi dan membaguskannya.
Jadi kalimat ayuhal akhi di sini setelah di awal mukaddimah ajar Habib Abdullah Al-Haddad, kita yang membaca kitab Sidin ini diakui Sidin sebagai dangsana angkat oleh wali kutub Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, bila berdangsana itu mudah-mudahan dapat syafaat daripada beliau. Nangaran orang bedang sanak itu kan ke dapur melihat dia nangaran lagi bedang sanak. Ini diakui oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Apa yang pertama, hendaklah Jasidin engkau menguatkan keyakinan engkau dan memperbaikinya. Jadi kita hidup ini harus punya keyakinan, jangan ragu. Jangan ragu dalam beramal, jangan ragu dalam beribadah. Jangan ragu dengan janji Allah. Apa janji Allah? Orang yang berbuat baik dibalas kebaikannya. Orang yang berbuat amal ibadah akan dijanjikan Allah Ta'ala kelapangan, ketenteraman, kehidupan di dunia hingga di akhirat. Itu janji Allah. Orang yang bersedekah pasti dibalas oleh Allah. Itu janji Allah. Nah, begitu juga yang ada baik, orang yang berbuat kejahatan juga dibalas oleh Allah. Jadi yakin itu harus kita tanamkan di dalam diri kita, dan keyakinan itu kita ikhtiarkan, harus kita kuatkan. Jangan sampai keyakinan kita itu tiap hari itu melemah, makin berdoa makin lemah keyakinan. Jangan. Seharusnya kita ini semakin berdoa umur, keyakinan kita itu semakin kuat. Tanda semakin kuat diwujudkan dengan perbuatan kita. Seperti Allah berjanji, tanda alamat orang yang akan bahagia hidupnya di akhirat nanti, semakin berdoa umurnya, semakin bagus pekerjaannya. Kan janji Tuhan. Nah, kalau kita yakin, maka kita ketika usia kita bertambah, usia kita semakin berdoa, kita jangan kakaya itu aja ya. Amalan itu juga jangan kakaya bahari aja. Semakin berdoa seharusnya semakin kita tingkatkan amal ibadah kita, tunggal di kita. Nambah harinya kada bisa menyunat, wah ini ditambahi menyunat. Nambah hari kada bisa qabliyah ba'diyah, wah ini gawe qabliyah ba'diyah. Nambah hari kada bisa menggawe witir imbas sembahyang isya, bahari witir itu bulan puasa aja digawe witir. Wah ini gak mati. Bila imbah sembahyang isya imbah menyunat 2 rakaat, gawe witir walau 1 rakaat. Itu kita tingkatkan. Sedekah kayak itu juga, bahari kada mau bersedekah, duit itu dikumpulkan aja. Simpani kita habis kada karuan dia juga. Kare ini habis. Nah, ini dimanfaatkan, ada besi duit sedekahkan. Kada kawa banyak sedikit, jangan sampai setiap hari itu kada ada bersedekah. Jangan sampai setiap hari itu kada bersedekah, rugi. Nah, karena Al-Quran menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Artinya bila kita itu penyembahyang, kita diiringi dengan bersedekah. Itu dalil orang bahari itu beli imbah salam beda celingan. Kita sampai yang berjamaah di masjid mana di kota-kota beli imbah salam berjalan celingan. Itu kita mengamal Al-Quran, habis sembahyang bersedekah. Nah, minimal ada sekali itu, minimal sehari sekali. Kada kawa banyak, sedikit. Kada kawa 10.000, 5.000, kada kawa 5.000, 1.000 sehari. Kada kawa 5.000, kada kawa 1.000, 100 sehari. Kan 100 ada nilainya juga. 100 10 1.000. Jangan kada ada lalu.
ketika kita ada bandanya nang disedekahkan. Nah, lain halnya kada. Nah, itu salah satu kita itu menandakan memperbaiki keyakinan. Gawian kita itu memperbaiki keyakinan. Yang bahari kada bisa tahajud. Wah, ini dimulai tahajud barang 2 rakaat. Kada kawa bangun jam 2. Barang aja bangun jam 4. Kada kawa bangun jam 4. Bangun jam setengah 5. Ini kada kawa juga. Goreng barang sungi bisa goreng. Jam 11 Thailand bangun. Sampai yang tahajud sama aja, yang penting ada gurih bila sebelum tengah malam biasa. Nah, itu salah satu ikhtiar memperbaiki keyakinan kita, jadi disitulah aja sidin perbaikilah. Kenapa jadi disuruh memperbaiki? Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alaihi saral ghaibu ka'annahu syahadatan. Sebab apabila keyakinan telah tertanam kokoh di dalam jiwa dan telah memenuhinya, maka segala yang gaib-gaib itu tampak seperti hadir di hadapan mata. Bila sudah yakin itu baik tertanam, nang kada kelihatan tu seolah-olah kita melihat. Makanya surga tu kan, kita kada melihat kan, tapi kita yakin surga ada. Lalu cakal kita melihat, nah kita tu sudah seakan kita tu sudah melihat janji Tuhan memberi surga tu kayak ini bagusnya surga. Lalu kita hendak masuk surga. Itu karena yakinnya ada. Sama orang bersedekah itu juga yakin sedekah kita tuh pahalanya luar biasa dibanding amal-amal yang lain. Karena kita melihat balasan Tuhan tuh, janji Tuhan tuh, yakin mau kita bersedekah. Orang yang kada mau bersedekah itu kada yakin, hanya menyamani orang, itu nang kada mau. Karena pandangan ke depannya itu kada ada, yu'minuna bil ghaibinya itu kada ada. Nah, kalau kita sudah beriman dengan gaib, maka nang gaib itu kelihatan nampak di depan kita karena kita yakin. Surga itu yakin, janji Tuhan itu yakin kita. Dikubur nyaman yakin kita. Nah, itu bila sudah yakin itu tertanam di hati, nang gaib itu seakan-akan nampak. Wa inda dzalika yaqulul muqinu, maka seperti yang demikian itulah berkatalah orang yang yakin, seperti berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, law kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Sayyidina Ali pun malah berkata, seandainya yang gaib itu dibukakan Tuhan, yang tertutup itu dibukakan Tuhan, maka kada bertambah jasidin yakinku. Jadi hikmahnya Tuhan merahasiakan segala sesuatu itu supaya kita tuh yakin. Termasuk wali itu ya, wali itu kan dirahasiakan Tuhan. Siapa yang jadi wali kita kada tahu. Itu tujuannya supaya kita yakin di antara nang banyak ini ada orang yang jadi wali. Amun yang ditampayakan sekong ternyata wali, nang itu aja nang kita hormati. Nah lainnya ada, lo kada kita hormati ya. Karena itu yang walinya. Tapi kalau Allah menyembunyikan kewalian seseorang itu, lalu kita tuh sangka baik berataan. Kalau nang itu nang wali, kalau nang si B ini nang wali, kalau nang si C ini nang wali, kedahu kita nama dijadikan Tuhan wali. Nah itulah lalu jadi dirahasiakan. Lalu supaya kita tuh sangka baik berataan. Itu amal
Kada tahu kita amal nang mana nang menyebabkan kita itu diterima oleh Tuhan. Lalu sehingga kita tuh berbuat amal itu kada memilih nang kenal, nah halus kan nang kenal, karena nampak karena kada nampak. Setiap nang baik kita gauli. Siapa tahu di antara nang itu diubukakan oleh hijab. Setiap kita menggawi nang itu, di situ ridha Allah tertanam dalam diri kita. Makanya jangan menyepelekan amalan-amalan halus. Amalan halus itu kayak membuang sampah. Itu amalan halus, itu ibadah. Ada sampah kita pilih, kita buang. Halus gawiannya tuh, tapi itu ibadah. Jangan dikira itu kada bermanfaat. Siapa tahu itu yang besar dapat keridaan Allah Ta'ala. Belum tentu ketika kita bersedekah 100 juta nyumbang. Belum tentu. Siapa tahu ketika kita hanya dengan membuang sampah, di situ ridha Tuhan. Jadi artinya kebaikan itu jangan pandang danal dan halusnya. Setiap kebaikan apapun gawi. Siapa tahu di situ ridha Allah. Kita ulangi riwayat Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya kan? Imam Al-Ghazali itu diangkat Allah Ta'ala menjadi wali, dibukakan Allah Ta'ala kasyaf, bukan karena sidin sembahyang malam sekian ribu rakaat, bukan karena sidin jadi ulama besar ibadahnya banyak, bukan karena sidin banyak muridnya nih, bukan karena sidin sedekahnya banyak, bukan. Tetapi Allah mengangkat Imam Ghazali jadi wali dan dibukakan oleh jam kasyaf ketika sidin berbuat hanya kebaikan kecil. Apa? Ketika sidin mengarang kitab Ihya Ulumuddin, tintanya baca cap, babayah nak menulis, dia mencap, anak menulis birama hingga sini meminum tinta di mata pulpen sidin, setitik tinta. Karena birang hendak minum, berdiam sidin, dikatakan di sidinnya minum sampai kenyang. Sudah selesai terbangnya, mencacap bahasa sidin. Disinilah letak Allah membukakan hijab, mengangkatkan Imam Al-Ghazali jadi wali karena Allah Ta'ala. Halus kalau gawiannya itu, tapi disitulah letaknya ridha Allah. Jadi kita kayak itu, bila kita yakin janji Allah, setiap kita berbuat kebaikan pasti dibalas oleh Allah, maka kita akan bertambah keyakinan. Kadang mau kita meninggalkan pekerjaan yang ente. Kita kadang-kadang naringan itu kita sepelekan, masuk ke dalam masjid, melihat sampah, kayak kita melihat, malah membuang sampah. Mbah makan buang di halaman itu mari ganti berdosa. Ada sampahnya ada. Nah, siapa tahu nang gara-gara kita buang sampah di masjid itu murka Tuhan datang kita. Atau sebaliknya ada yang melihat sampah ambil cap. Siapa tahu mengambil sampah itu ridha Allah Ta'ala. Atau kita berjalan duduk, tiba-tiba ada teh cacak di awak kita. Karena membuang teh cacak itu ibadah, buang jangan dilihatkan. Karena kita yakin siapa tahu di sini letak ridha Allah. Nah halus saja, halus saja. Maka kenal sedikit di jalan. Di halaman kita licak, ambilkan cangkul, topi, supaya orang nyaman lalu, itu kan. Siapa tahu di situ ridhanya Allah Ta'ala. Kita kada tahu, jangan diletakkan. Ini urusan pemerintahnya. Pahala kada memandang itu. Ya Allah, kita mau mencari ridha Allah. Nah. Itu salah satu kita memperbaiki keyakinan kita. Sejauh mana kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang yakin itu
dia akan selalu berbuat kebaikan dan dia seakan-akan melihat ang gaib itu karena dia yakin. Model kayak mau unjun, pian mau unjun, imbah hujan lebat, pian yakin mau unjun rami, itu kan yakin kalau dah dalam pandangan pian itu sudah melihat sudah nang gaib itu apa-apa. Ini pacangan hibak wadahnya. Makanya membawa wadahnya waduh karena batin pian yakin ini rame monjon imbah panas lawas banyak surut dapatnya hujan lebat umpan ada monjon ada iya nang banyak doleh monjon dah kada kasih sitan jan hibak wadah kenapa itu yang disebut dengan yakin. Di mana yakinnya? Oh, rame, nah itu yakin tuh. Belum kelihatan iwaknya tuh, tapi hati sudah merasakan banyak iwaknya rame. Itu yang disebut nang gaib itu kelihatan apabila kita sudah yakin. Sebaliknya, walaupun nyata bila kita kada yakin, justru ada kelihatan. Walaupun nyata. Karena kita kada yakin. Jadi disitulah. Jadi kita berikhtiar, perbaikilah keyakinan kita, perbaikilah keimanan kita. Ini hidupnya ada 4: yakin, syak, zan, waham. Waham itu 25%, zan 50%, syak 75%, yakin 100%. Jadi keimanan, amal ibadah itu kita jangan sampai ada ragu, harus yakin. Sama dengan puasa, kita bulan Zulhijjah nih dianjurkan puasa mulai 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Esok Tarwiyah, esoknya Arafah, hari ini ke-7. Yakin pahalanya benar benar, yakin kawah aja puasa. Nah, benar ya puasa barang sehari. 1 Zulhijjah sudah lewat, 2, 3, 4 sudah lewat. Hari ini hari berapa nih? 6, sok 7, yalah. Pokoknya hari Minggu wukuf. Kita sunat puasa. Yakin kita pahalanya tuh ganal, Allah mengampuni dosa kita. Kita gawe puasa itu. Yakin kawa puasa. Kawa kita gawe. Jadi modalnya itu harus yakin. Tujuannya supaya membaiki iman kita. Jadi fungsinya sesuatu dirahasiakan Tuhan itu supaya menambah keyakinan. Wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman bisabatihi wa rusulihi. Apa itu yakin? Yakin itu adalah suatu ibarat tentang kekuatan iman dengan ketetapannya dan kepastiannya. Hatta yasira ka'annahu tawdu syamihu la tazalzalahu syukuk wa la taza'za'ahu al-awham hatta la yabqa li syukuk wal alham wujudan al-battatan. Sehingga seakan-akan seperti gunung yang tinggi, tidak ada keraguan di dalam dirinya, tidak ada gentar di dalam dirinya, sehingga tidak ada lagi di dalam dirinya ragu dan kebingungan. Orang yakin itu mantap, hendak naik gunung, yakin dia kawa jalan naik gunung, doa yakin. Tapi kalau ragu, naik kada, wah ini kada naik ragu. Orang yakin itu kada ada istilah ragu, mantap. Nah itu yakin. Ya, makanya syukuk ni ya syak, awham ya waham. Fa idza ja'at min khariji lam tasgha ilaiha al-udhunu wa lam yaltabid ilaiha al-qalbu wa asy-syaitanu la yastati'u ad-danu min sahibi hadzal yaqin. Bila orang itu yakin, hati itu tidak menoleh ke lain-lain dan syaitan pun tidak bisa mengendurkan kemampuannya atau merendahkan keinginannya.
bal yafirru minhu, bahkan syaitan itu ya lari daripadanya dan berpisah daripadanya karena dia dalam keadaan yang bagus. Seperti bersabda Rasulullah, inna syaitan la yufarriqu min zilli Umar wa ma salaka Umar faja'a illa salaka syaitan. Sayyidina Umar itu keyakinannya tingginya luar biasa, sehingga dengan keyakinan yang tinggi daripada Sayyidina Umar, syaitan pun lari daripada Sayyidina Umar. Kenapa jadi lari? Bukan hanya melihat Sayyidina Umar, bahkan melihat bayang-bayang Sayyidina Umar. Umar lalu jalan sini, ada ambayanya, syaitan melihat. Yang dilihat syaitan itu bukan tubuh Umar, tapi hambaya Umar. Syaitan itu balik ke sebelah sini. Kenapa? Di dalam diri Sayyidina Umar itu ada keyakinan yang tinggi. Nah, jadi bila orang yakin dalam sebuah keyakinan ilmu itu, syaitan itu ada yang berparah, jauh menggoda kita, jauh menghasut kita, jauh mengajak nak ada baik, jauh benar. Berparah aja syaitan itu ada wadinya. Berparah aja syaitan itu ada wani. Ada kita nang tagawi-gawian syaitan ni, kita nyanyi inggul, kita nyanyi inggul, tahu inggul. Kadang-kadang ke ini gawian, kadang-kadang ke ini ada menantu. Sembahyang waya-waya sembahyang, waya-waya kada. Ya kalau itu ngerti kita ni inggul tu kada pisit. Makanya kada pisit itu mudah bedanya terombang ambing, mudah terombang ambing. Nah, berusaha kita bagaimana bertahan gitu. Semuanya itu kada denang dapat yakin si dosa ini itu kada, pasti ada usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Makanya di dalam tasawuf disebut dengan riyadhah pengarangnya. Disebut dengan riyadhah. Ada pada riyadhah? Ya latihan. Membuat keyakinan itu ya latihan. Di mana latihannya? Ya dalam hidup ini. Melatih kita yakin dengan Tuhan itu ya kehidupan kita ini. Kita kan begawi, macam-macam gawin kita ini, ada nambah rumah, ada mambil lupa, ada macam. Kita begawi kan. Di mana keyakinan kita punya keyakinan bahwa setiap makhluk nang hidup rezeki itu dijamin oleh Allah. Itu keyakinan kita. Nah, apa dijamin? Pokoknya makhluk hidup itu pasti dijamin oleh Allah Taala. Makan minumnya pasti dijamin. Nah, lalu kita berusaha macam-macam gawian, imbah ini kena habis. Tontongnya gawian ini kadang-kadang kita pikir ya Allah, mau tontong kontrak tentang ini, napanya pulang aku gawian ini, mau kada ada gawian ini, kelaparan apa nih, kada ada lagi aku gawian, kan tuh waham tuh, yakin yang ada, jalan aja, tontong akan dia kontrak gawian ada, setelah tontong. Ada aja tuh kejutan malah kada disangka-sangka gawian ini pula, ada pula tuntong nang ini ada aja tuh pulang gawian asbabnya tuh. Disitulah cara Allah memberi rezeki lawan makhluk. Artinya setiap kita tuh pasti dijamin Tuhan makan dan minum itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di bumi ini melainkan dijamin Tuhan rezekinya, dijamin Tuhan rezeki. Jadi karena kita sudah dijamin Tuhan itu, jangan bimbang, jangan ragu, beramal beribadah. Makanya bukti kita kada ragu, jangan berpegang dengan amal, jangan berpegang dengan pekerjaan. Artinya apa? Ketika kita beramal, ketika kita bekerja, sembahyang jangan tertinggal. Begawi apakah kita? Sembahyang jangan tertinggal. Di manakah begawi apakah? Supaya kita yakin dengan Allah yang memberi rezeki, sembahyang jangan tertinggal. Behimat malakone gawian itu sekali sing sembahyangan. Begawi itu kan menjamin rezeki, Allah menjamin rezekinya. Nah itu tanda yakin kita. Bila kita kada yakin itu iya, nang akhirnya itu nang
begawi aja tuh sembahyang kada digawi. Padahal nyata-nyata yakin Tuhan yang memberi gawian itu, Tuhan yang memberi rezeki itu. Ibarat kita mau unjun tuh, nah Allah yang manggarakakan pupuyu mengudap mengucup cuma pengarahnya mematok mematok jika Allah kada manggarakakan kada dipatoknya. Lalu tanda syukurnya iya kita sembahyang ada. Artinya kita begawi apakah? Makanya sembahyang itu jangan ditinggal. Tanda kita yakin dengan Allah yang memberi gawian. Tanda kita yakin Allah yang memberi rezeki. Bila tuntung nang ini kita ada aja Tuhan pulang kita mencariakan gawian yang terbaik. Makanya berdoa dengan Allah, syukurin ada aja Allah, bila kamu syukuri aku tambah. Tanda syukur iya sembahyang. Syukur Tuhan memberi gawian. Syukur Tuhan mengolahkan pekerjaan. Syukur Allah Ta'ala memberikan kesehatan. Allah akan tambah kaitannya. Nah itu. Jadi jangan sampai kita kedaya yakin. Sayyidina Umar tak itu sudah yakin itu. Bila kita kau yakin kayak itu, syaitan tuhnya akan begamat. Kedua dia memarahi. Bila kita inggul ya kayak itu tuh. Nah akhirnya kita larut. Bila inggul tuh ya larut. Orang gawian ini umpat, nangka ini orang nangka ini umpat, samuan gawian. Samuan digawi, rompang rambok aja orang adalah alasan gaul. Rasulullah sudah mengajarkan gaul. Ya Allah, jadi kita hidupnya harus yakin. Wa yuhsinu bi asbabiha, dan membaguskan sebab-sebabnya. Membaguskan sebabnya. Wa huwal aslul ladzi alaihi al-midraru ay yusghiyal 'abdu bi qalbihi wa uzunihi ila istima'il ayat. Dasarnya ialah untuk menambah keyakinan itu kita memulai dengan memperhatikan dengan hati dan telinga kita mendengarkan ayat-ayat dan cerita-cerita. Nah, memulainya supaya keyakinan kita dapat apa? Pertama, kita berusaha mendengar dengan baik. Telinga kita ini berdengar supaya kita yakin tuh. Telinga ini berdengar apa? Berdengar mendengar cerita-cerita bahari. Kisah Nabi Adam kayak apa, ambil hikmahnya. Kisah Nabi Idris siapa, kayak apa, ambil hikmahnya. Seluruh nabi-nabi. Nah, kemudian cerita-cerita para wali-wali. Itu hikmahnya. Orang mau baca manaqib itu kan keramat wali-wali itu. Nah, supaya kita tuh mengambil teladan, mengambil contoh. Wali itu kenapa Sidin jadi diangkat jadi wali, si Saman diangkat jadi kenapa? Salah satunya Sidin itu rajin beramal. Mulai besok sebelum subuh Sidin kada bergerak pada pas sajadah sampai waktu isyarat. Mulai lagi karena kanak-kanak. Nah kita lalu ada dengar itu, lalu kita contoh, kita yakin, lalu kita bergamatan menuruti. Aku juga kadang jadi wali kan aja. Menurut itu yang jadi wali. Kita bukan anak jadi wali, kita menuruti perbuatan baik itu mendapatkan ridha Allah. Jangan juga anak jadi wali, jangan. Bukan anak jadi wali, tapi menuruti pekerjaan yang dapat ridha Allah. Nah, itu yang dimaksud menambah keyakinan itu rancaki berdengar. Kisah apa? Mendengar itu dengan telinga, membuka di HP itu. Nah di HP itu banyak aja nang baik-baik, guru-guru nang kata-kata nang baik, nasihat nang baik, gunakan nang zaman ini itu lah. Di radio, ya kalah, kaset, mendengar kisah. Itu tujuannya untuk meningkatkan keyakinan. Makanya orang bahari telinga kita ini dikurik-kurik. Iya, nang rancaki nonton ilmu. Yang macam-macam majelis itu ada nang berkisah, ada menyampaikan ilmu ini, ilmu itu, supaya menambah keyakinan.
Nah, itu jalan utama pertama untuk meyakinkan, menambah keyakinan kita mendengar telinga ini tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis tentang kebesaran Allah, wa kamalihi, kesempurnaan Allah, wa azamatihi, dan kebesaran Allah, wa kibriyaihi, dan kemegahan Allah, wa ambiradihi bil khalqi, dan kesendirian Allah dalam menciptakannya, wal amri wa sultan, perintah dan kerajaan Allah, wal qahri ala sidqir rasul, dan kegagahan Allah atas benarnya rasul-rasul dan sempurnanya rasul-rasul, wa ma ayyadu bil mu'jizat, dan dikuatkan dengan mukjizat para nabi-nabi, cerita nabi-nabi, wa mahalla bi ma'aidihi min anwa'il uqubat, dan tempat-tempat terjadinya adanya siksaan dan balasan Tuhan. Ada juga kalau kisah orang nang dibalas Tuhan, orang durhaka ini ganjarannya ini. Contoh malin kundang. Ya Allah. Terus aja malin kundang asalnya orangnya sakit, miskin, merantau di kampung orang sugih, tapi ini orang sugih pulang kampung mendatangi duitnya. Karena bini sugih, bini ini juga kada tahu di arti nambak di lawan mintoha, kada mau kuitan, sakit hati kuitan kada sabar juga digodok kuitan, akhirnya lalu jadi batu. Nah, itu kan cerita. Apa rahasianya? Nang bakti lawan kuitan itu kapan saja tetap harus bakti, yakin bahwa orang nang durhaka lawan kuitan itu dibalas Tuhan. Di dunia sudah dibalas Tuhan jadi batu, apalagi di akhirat begini. Nah, itu contoh. Artinya mendengar cerita untuk menambah keyakinan kita. Cerita yang baik menambah kita untuk berbuat baik. Cerita yang kada baik menambah keyakinan kita supaya jangan berbuat nang kada baik. Nah, itu salah satu contoh jadi berdengar telinga itu. Wa ma warada bil yamil akhir bi ayatil muhsinin, dan mendengarkan cerita hari kiamat dengan balasan orang yang berbuat baik, wa muaqibatan lil musiin, dan siksaan bagi orang jahat, ila kauni hadzal amri kafiyan bi ibadatil yakin. Nah, ini perkara sudah cukup faedah untuk menambahkan keyakinan kita. Kisah surga, kisah neraka, supaya yakin biqaulihi ta'ala awalam yakbihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim, apakah tidak cukup telah kami turunkan kepada kamu akan kitab-kitab yang membicarakan tentang cerita-cerita para nabi-nabi. Nah, kan banyak itu di Quran. Salah satu contoh Nabi Nuh. Nah, Nuh nabi, bininya kada Islam, anaknya kada Muslim. Cukup jadi contoh. Apa contohnya? Bahwasanya hidayah itu Allah yang memberi. Biar bini Nabi, biar anak Nabi, amun Allah kada memberi hidayah, kada beriman. Jadi kita itu ilmunya apa? Sangka baik dengan orang. Biar bini guru, amun Tuhan kada memberi hidayah, tetap nyawani lawan laki. Biar anak Tuhan guru, aman Allah kada memberi daya, tetap ini bungol juga pada alim daya banyak. Artinya apa? Semuanya Allah. Jadi supaya kita sangka baik, jangan sangka jahat. Bekerja alim napa, bini aja jawani, anaknya aja kada masih. Jangan, itu hidayah Allah. Guru kan manusia biasa, orang alim manusia biasa, kada ada daya dan upaya memintarkan anak, kada ada daya upaya memberi hidayah bini. Hidayah itu dari Allah. Nah, ini supaya kita jangan suuzan dengan makhluk. Ada kita kadang-kadang sangka jahat dengan makhluk. Belajar alim apa, bininya jawani, anaknya jawani, itu sangka jahat kita, kada boleh. Dosa. Nah, contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Dari cerita itu menunjukkan bahwa hidayah itu milik Allah, bukan milik orang alim. Sebaliknya cerita Abu Jahal wani lawan
Rasulullah, anak membunuh Rasulullah, kafir kalau. Tapi anaknya Ikrimah jadi sahabat Nabi. Artinya apa? Hidayah doa Allah maksudnya. Nah, kita nangkadabe ilmu jangan ragu, jangan syak. Kalau Allah beri hidayah anak kita alim, jadi orang alim. Walaupun kita kada pintar, walaupun kita tetap berdoa, ya Allah, anakku barang alim, aku sudah kada berdoa yakin kan anak bisa jadi alim, supaya kita bersangka baik dengan Allah. Nah, jadi dari cerita itu akan menambah keyakinan di dalam diri kita. Ringkasnya, untuk menambah keyakinan kita, jalan pertama pada dengar. Ambil contoh cerita nang baik dan cerita nang kada baik, kita ambil contoh sebagai meningkatkan keyakinan kita. Summa qala as-sababu tsani wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki yang banyak lagi, halal lagi, berkat. Allah tolongi dalam taat amal ibadah, berikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, bersama-sama oleh Allah dan akhir hadiahnya. Wa ala man nabi syekhuna syarana nabi syekh